Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 3. Setelah genap waktunya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Bapa mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4. Kedatangan Juru Selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, mengharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Akan tetapi kegenapan janji itu bertangguh. Orang-orang yang mula-mula menerimanya meninggal dunia dengan tidak melihat kegenapan janji tersebut. Sejak zaman Henokh, janji itu diulang-ulangi dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi yang selalu menghidupkan harapan akan kedatangannya, namun ia tidak kunjung datang. Nubuatan Daniel menyatakan waktu kedatangannya, tetapi tidak semua orang menafsirkan kabar itu dengan benar. Abad demi abad lalu dan lenyap. Suara nabi-nabi berhenti. Tangan penindas menekan Israel dengan berat, dan banyak orang yang sudah bersedia mengatakan, "Sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi." Yeskiel 12 ayat 22. Akan tetapi, seperti bintang-bintang di angkasa luas lepas menuruti peredarannya masing-masing, demikianlah maksud-maksud Bapa tidak pernah mengenal gesa atau kelambatan. Dengan lambang-lambang kegelapan besar dan dapur api yang penuh asap, Bapa telah menyatakan kepada Abraham perhambaan Israel di Mesir, dan telah menegaskan bahwa masa tinggal mereka harus penuh 400 tahun lamanya. Dan sesudah itu ia berfirman, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kejadian 15 ayat 14. Terhadap firman tersebut, segenap kuasa kerajaan Firaun yang megah itu berjuang dengan sia-sia. Pada hari itu juga, sebagaimana yang telah ditentukan oleh janji ilahi, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 41. Demikianlah dalam musyawarah di surga, jam kedatangan Kristus sudah ditentukan. Manakala jam besar itu menunjuk kepada waktu tersebut, maka Yesus pun lahir di Betlehem. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya. Bapa telah menuntun segala gerakan bangsa-bangsa dan dorongan hati serta pengaruh umat manusia hingga dunia sedia menyambut kedatangan pelepas itu. Bangsa-bangsa bersatu di bawah satu pemerintahan. Satu bahasa umum digunakan, yang di mana-mana terkenal sebagai bahasa kesusastraan. Dari semua negeri orang-orang Yahudi yang tercerai-berai datang berhimpun di Yerusalem untuk menghadiri pesta-pesta tahunan. Ketika mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka dapat menyiarkan ke seluruh dunia berita tentang kedatangan Mesias. Pada waktu ini, sistem agama kekafiran sudah kehilangan pegangannya di antara orang banyak. Orang sudah bosan dengan pertunjukan-pertunjukan ajaib dan dongeng-dongeng. Mereka merindukan suatu agama yang dapat memuaskan hati. Sementara terang kebenaran nampak sudah seolah-olah hilang, lenyap dari antara manusia,
Masih ada jiwa-jiwa yang mencari terang dan yang penuh kebingungan dan duka cita. Mereka merasa haus akan pengetahuan tentang Bapa yang hidup, serta suatu jaminan hidup di seberang kubur. Karena bangsa Yahudi telah meninggalkan Tuhan, iman sudah makin pudar, dan pengharapan telah hampir berhenti menerangi masa depan. Perkataan nabi-nabi tidak dimengerti. Bagi khalayak ramai, kematian adalah suatu rahasia yang mengerikan. Di seberang kematian itu tidak ada kepastian, hanya kegelapan belaka. Bukan saja ratap tangis ibu-ibu Bethlehem, tetapi juga jeritan hati manusia umumnya yang telah menjadi beban kepada seorang nabi berabad-abad yang lalu. Suara yang terdengar di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Matius 2 ayat 18. Di negeri yang dinaungi maut, manusia duduk dengan tiada terhiburkan. Dengan mata yang rindu, mereka menanti-nantikan kedatangan pelepas itu. Bila mana kegelapan akan dilenyapkan dan rahasia masa depan kelak dijelaskan. Di luar bangsa Yahudi, ada orang-orang yang meramalkan datangnya seorang guru ilahi. Orang-orang ini mencari kebenaran, dan kepada mereka itu ilham dikaruniakan. Seorang demi seorang, laksana bintang-bintang di langit yang gelap gulita, guru-guru serupa itu telah muncul. Perkataan nubuatan mereka telah menghidupkan harapan di dalam hati ribuan orang di dunia kafir. Beratus-ratus tahun lamanya, Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kemudian ramai dipercakapkan orang di seluruh kerajaan Romawi. Orang-orang Yahudi tercerai-berai di mana-mana, dan harapan mereka akan kedatangan Mesias itu sedikit banyak diharapkan juga oleh orang-orang kafir. Di antara orang-orang yang disebut kafir oleh orang Yahudi, ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang lebih baik tentang nubuatan-nubuatan Alkitab mengenai Mesias daripada guru-guru di Israel. Ada di antara mereka itu yang mengharapkan kedatangannya sebagai seorang pelepas dari dosa. Ahli-ahli filsafat berusaha mempelajari rahasia peraturan-peraturan keagamaan Ibrani. Tetapi kedegilan orang-orang Yahudi merintangi tersebarnya terang itu. Bertekad hendak memelihara keterpisahan antara mereka sendiri dengan bangsa-bangsa lain, mereka tidak suka membagi-bagikan pengetahuan yang masih ada pada mereka mengenai upacara-upacara yang bersifat lambang. Ahli tafsir sejati itu mesti datang. Dia yang digambarkan oleh lambang itu mesti menjelaskan artinya. Dengan perantaraan alam kejadian, dengan perantaraan bayangan dan simbol, dengan perantaraan segala nenek moyang dan nabi-nabi, Bapa telah berbicara kepada manusia. Pelajaran harus diberikan kepada manusia dalam bahasa manusia. Utusan perjanjian itu mesti berbicara. Suaranya mesti terdengar di dalam bait sucinya sendiri. Kristus mesti datang untuk mengucapkan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas dan pasti. Ia, sumber kebenaran itu, wajib memisahkan kebenaran dari sampah ucapan manusia yang telah membuat kebenaran itu tidak berkhasiat. Asas-asas pemerintahan Bapa dan rencana penebusan harus diterangkan dengan jelas. Segala pelajaran perjanjian lama harus dibentangkan dengan lengkap di hadapan manusia.
Di kalangan orang Yahudi masih ada jiwa-jiwa yang tetap kuat, para keturunan keluarga kudus yang olehnya pengetahuan tentang Bapa telah terpelihara selama ini. Orang-orang ini masih mengharapkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang. Mereka memperkuat imannya oleh berpegang teguh pada kepastian yang diberikan dengan perantaraan Musa. Tuhan, Bapa, akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kisah 3 ayat 22. Kembali, mereka membaca bagaimana Tuhan akan mengurapi seorang untuk membawa kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan untuk menyerukan tahun rahmat Tuhan. Yesaya 61 ayat 12. Mereka membaca bagaimana ia akan menegakkan hukum di bumi, bagaimana pulau-pulau harus mengharapkan pengajarannya, bagaimana orang-orang kafir harus datang ke dalam terangnya, dan raja-raja ke dalam cahaya yang terbit baginya. Yesaya 42 ayat 4, 60 ayat 3. Perkataan Yakub menjelang akhir hidupnya memenuhi mereka dengan harapan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Kejadian 49 ayat 10. Kuasa Israel yang telah kian lemah itu menyaksikan bahwa kedatangan Mesias sudah dekat. Nubuatan Daniel melukiskan kemuliaan pemerintahannya atas sebuah kerajaan yang akan menggantikan semua kerajaan duniawi. Dan, kata Nabi, kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Daniel 2 ayat 44. Sementara hanya sedikit orang yang mengerti sifat pekerjaan Kristus, ada suatu harapan kalayak ramai mengenai seorang raja yang berkuasa, yang akan mendirikan kerajaannya di Israel dan yang akan datang selaku seorang pelepas bagi bangsa-bangsa. Masanya sudah tiba. Manusia yang telah menjadi lebih merosot keadaannya sepanjang zaman-zaman pelanggaran memerlukan kedatangan penebus itu. Setan telah bekerja untuk membuat jurang pemisah itu begitu dalam dan tidak terlalui antara bumi dan surga. Dengan kepalsuannya, ia telah memberanikan hati manusia dalam dosa. Adalah maksudnya untuk menghabiskan kesabaran Tuhan dan untuk memadamkan api kasih-Nya pada manusia, supaya Tuhan meninggalkan dunia ini kepada kekuasaan setan. Setan berusaha hendak menyembunyikan dari manusia pengetahuan tentang Bapa, mengalihkan perhatian mereka dari bait suci Bapa dan mendirikan kerajaannya sendiri. Perjuangannya untuk memperoleh kejayaan yang setinggi-tingginya sudah tampak seakan-akan seluruhnya berhasil. Adalah benar bahwa dalam tiap generasi Tuhan sungguh mempunyai alat-alatnya. Di antara bangsa-bangsa kafir sekalipun, ada juga orang-orang yang olehnya Kristus bekerja untuk mengangkat orang banyak dari dosa serta dari kemerosotannya. Akan tetapi orang-orang ini dihina dan dibenci. Banyak dari antara mereka menderita kematian yang dahsyat. Bayangan gelap yang telah dijatuhkan setan ke atas dunia ini kian lama kian gelap. Oleh kekafiran, setan sudah berabad-abad lamanya menyesatkan manusia dari Bapa. Tetapi ia memperoleh kemenangannya yang besar dalam memutarbalikan iman orang Israel. Oleh memikir-mikirkan serta mendewakan pendapat mereka sendiri,
bangsa-bangsa kafir itu telah kehilangan pengetahuan tentang Bapa dan telah menjadi kian lama kian rusak. Demikian pula halnya dengan Israel. Asas yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya oleh jasa-jasanya sendiri menjadi dasar setiap agama kafir. Asas tersebut kini sudah menjadi asas agama Yahudi. Setanlah yang telah menanamkan asas ini. Di mana saja asas tersebut dipegang, manusia tidak mempunyai penghalang terhadap dosa. Kabar keselamatan disampaikan kepada manusia dengan perantaraan alat-alat manusia. Akan tetapi orang Yahudi berusaha hendak memonopoli kebenaran, yaitu hidup yang kekal. Mereka menimbun mana yang hidup, dan mana itu menjadi busuk. Agama yang mereka coba tahan bagi mereka sendiri menjadi suatu pelanggaran. Mereka merampas kemuliaan Bapa daripadanya dan menipu dunia ini dengan pemalsuan Injil. Mereka enggan menyerahkan diri kepada Bapa untuk keselamatan dunia, lalu mereka menjadi alat-alat setan untuk kebinasaannya. Bangsa yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi tiang dan landasan kebenaran sudah menjadi wakil-wakil setan. Mereka telah melakukan pekerjaan yang setan suka mereka melakukannya. Mengikuti haluan yang memberikan gambaran yang salah tentang tabiat Bapa dan menyebabkan seluruh dunia memandang Dia sebagai seorang lalim. Imam-imam sendiri yang bekerja di dalam bait suci sudah tidak tahu lagi arti upacara yang mereka adakan. Mereka tidak melihat lagi di balik lambang itu perkara yang dimaksudkan. Dalam mempersembahkan korban itu, mereka bagaikan pemain dalam suatu sandiwara. Segala upacara yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri telah dijadikan alat untuk membutakan mata, pikiran, serta mengeraskan hati. Bapa tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa bagi umat manusia melalui saluran ini. Seluruh sistem itu harus disapu bersih. Penipuan dosa sudah mencapai puncaknya. Segenap alat untuk memeras jiwa manusia telah dikerahkan. Anak Bapa yang memandang dunia ini melihat penderitaan dan kemelaratan. Dengan kasihan, Ia melihat bagaimana manusia telah menjadi korban kebengisan setan. Ia memandang dengan belas kasihan atas orang-orang yang sedang terjatuh, dibunuh, dan hilang. Mereka sudah memilih seorang pemerintah yang menambatkan mereka kepada keretanya sebagai tawanan. Dalam keadaan bingung serta tertipu, mereka bergerak maju dalam barisan yang diliputi suasana yang suram menuju kebinasaan yang kekal, menuju maut yang dalamnya tidak ada harapan akan kehidupan, menuju malam di mana tidak ada pagi datang. Alat-alat setan dipersatukan dengan manusia. Tubuh manusia yang dijadikan bagi tempat kediaman Tuhan sudah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Panca indera, urat saraf, hawa nafsu, anggota-anggota tubuh manusia dikerahkan oleh alat-alat gaib dalam pemanjaan nafsu yang paling hina. Meterai roh-roh jahat sendiri telah dibubuhkan atas wajah manusia. Wajah manusia membayangkan roman muka bala tentara iblis yang sudah merasuki mereka itu. Demikianlah pemandangan yang dilihat oleh penebus dunia ini. Betapa dahsyatnya pemandangan itu untuk dilihat oleh Yang Maha Suci itu. Dosa sudah menjadi suatu ilmu pengetahuan dan kejahatan disucikan sebagai bagian dari agama. Pemberontakan sudah berakar begitu jauh ke dalam hati. Dan pemusnahan manusia sudah amat hebat terhadap surga.
Sudah dipertunjukkan di hadapan semesta alam bahwa jikalau terpisah dari Bapa, manusia tidak akan dapat diangkat derajatnya. Suatu anasir hidup dan kuasa yang baru mesti dikaruniakan oleh Dia yang menciptakan dunia ini. Dengan perhatian yang besar, dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa telah bersiap-siap hendak melihat Yahwe bangkit, lalu menyapu bersih segala penduduk bumi. Jikalau sekiranya Tuhan melakukan hal ini, setan sudah siap untuk melaksanakan rencananya, guna memperoleh bagi dirinya sendiri sumpah setiap makhluk-makhluk semawi. Ia telah mengatakan bahwa asas-asas pemerintahan Bapa membuat pengampunan mustahil dapat diperoleh. Sekiranya dunia ini dibinasakan, niscaya ia akan mengatakan bahwa segala tuduhannya itu terbukti benar. Ia sudah siap hendak melemparkan kesalahan kepada Tuhan dan menyebarkan pemberontakannya kepada dunia-dunia yang di atas. Akan tetapi gantinya membinasakan dunia ini, Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkannya. Meskipun kebejatan dan perlawanan mungkin nampak di setiap bagian wilayah asing itu, namun suatu jalan guna pemulihannya tetap disediakan. Tepat pada masa krisis, tatkala setan tampaknya hampir memperoleh kemenangan, Anak Bapa datang membawa rahmat ilahi. Dalam segala zaman, dalam setiap jam, kasih Bapa selalu diberikan kepada makhluk-makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa. Tanpa menghiraukan kesesatan manusia, tanda-tanda rahmat terus-menerus saja ditunjukkan. Maka apabila waktunya sudah genap, Tuhan dipermuliakan oleh mencurahkan ke atas dunia ini hujan rahmat penyembuhan yang amat lebar, yang sekali-kali tidak dapat dihentikan atau ditahan hingga rencana keselamatan terlaksana. Setan bergembira karena ia telah berhasil merendahkan peta Bapa dalam manusia. Kemudian Yesus datang untuk memulihkan dalam manusia peta penciptaannya. Tiada seorang pun kecuali Kristus yang dapat membentuk kembali tabiat yang sudah dibinasakan oleh dosa itu. Ia datang untuk menghalau roh-roh jahat yang selama ini telah menguasai kemauan hati. Ia datang untuk mengangkat kita dari debu, untuk membentuk kembali tabiat yang telah bernoda itu sesuai dengan contoh tabiatnya yang ilahi, serta untuk menjadikannya indah dengan kemuliaannya sendiri.